Wow, abisinya kata Ani Besti, prahara rumah tangga Insan Ulfami dengan Mawa yang tengah mengalami keretakan dan menyeret nama selebritis Inara Rusli kayaknya masih belum ada tanda-tanda usai Besti. Aksi saling buat laporan pun terjadi. Mawa melaporkan Insan dan IR atas dugaan perzinahan. IR melaporkan Insan dengan dugaan penipuan dan kini Insan membuat laporan terkait dugaan illegal access di mana berkaitan dengan rekaman video CCTV yang diduga dikabarkan dijadikan bukti oleh Mawa atas laporannya untuk Insan, di mana hal tersebut diduga menyeret nama Virgaun, mantan suami Inara. Insan yang baru-baru ini menyambangi Barreskrim pun terlihat menggebu-gebu dan ingin sekali mengungkap terkait penyebaran video CCTV yang diduga adegan dewasa dirinya dengan Inara. Dalam keterangannya, ia seraya meyakini ada yang memanfaatkan momen di tengah badai rumah tangganya bersama Mawa yang tengah dilanda badai. Meski mengaku gak kepikiran menyesal lantaran sudah halal, namun Insan seraya menyayangkan karena akibat dari CCTV tersebut sang istri siri yaitu Inara begitu shock Besti. Terlebih ia pun merasa jadi korban dalam hal ini atas tindakan beberapa orang karena adanya dugaan video tersebut diperjualbelikan. Apakah salah satunya yang diduga tersebut yang ia maksud adalah Virgaun? Sebenarnya agak kaget juga karena memang orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Jadi ya menurut saya berharap memang ini bisa pelakunya cepat ditangkap karena ini sudah merugikan banyak pihak sebenarnya. Belum bisa diungkap di sini, tapi saya berharap memang tadi udah konsultasi juga dengan Bapak Kanit yang baik, ya segera ditangkap aja pelaku-pelakunya. Jadi memang tidak satu, tapi memang secara spesifik ada satu. Tapi sebenarnya ini memang sudah ada kaitannya dengan orang-orang lain juga, ada yang terlibat juga. Saya kenal. Berarti orang saya kenal. Di rumah Inara itu sebagai pekerja, karyawan atau satu manajemen sama Inara? Ya, ikut kerja juga dengan Ina. Berarti bisa dibilang karyawan atau pegawai Inara? Ya, bisa dibilang. Bang, ada dugaan merasa dijebak nggak sih Bang? Oh, sangat merasa dijebak gitu ya, karena memang berdasarkan voice note tadi, bukti yang sudah saya dengar juga, sebenarnya memang ini sudah direncanakan dari lama, tapi ya itu dugaan saya ya, tapi itu berdasarkan bukti yang saya dengar. Saya merasa sangat dijebak. Jadi perlu kita tegaskan juga ini saudara ini selaku korban dalam perkara di Mabes perkara ini. Karena memang itu orang kepercayaan sih, orang yang sangat dipercaya. Sudah berapa tahun mengikuti Inara? Oh, saya kurang ngerti kalau itu. Secara spesifik kurang paham. Tapi kamu mengenal secara pribadi nggak ini soal ini? Oh, hanya kenal saja, tapi tidak begitu lebih kenal jauh ya, nggak terlalu jauh kenal. Tapi apakah ini mantan manajernya dari Inara atau? Aku belum bisa ngomong secara spesifik, tapi mungkin ada keterlibatannya ya. Mungkin ada keterlibatan Berarti pernah kerja dan dia bekerja sebagai manajernya terdahulu. Bisa jadi dugaan ya, bisa jadi dugaan. Itu mau juga mengatakan kalau memang pun kamu memegang nama-nama orang-orang tersebut, dibuktikan saja. Mungkin seperti apa? Ini kan seperti Ya, ini makanya kita sedang buktikan, nanti kita buktikan, jangan kaget. Jadi tunggu aja nanti biar dari Bapak penyidik aja yang ngomong. Oke. Abang sendiri ada penyesalan nggak Bang? Waktu itu terjadi di rumah Inara? Nggak kepikiran sih buat itu, karena kenapa juga kan udah halal ya. Meski mengaku tak menyesal atas adanya CCTV tersebut lantaran sudah halal, namun perihal lokasi terjadinya dugaan CCTV yang ada di rumah Inara, di mana dikabarkan merupakan rumah pemberian Virgaun sang mantan suami, membuat Insan tak ingin menanggapi ketika ditanyakan terkait empatinya terhadap anak-anak dan juga rumah yang dikabarkan pemberian Virgaun tersebut untuk anaknya. Menurut Insan, hal tersebut terlalu privasi untuk ditanggapi di publik. Namun, soal penyerahan bukti sudah dilakukan, terlebih untuk laporan dugaan illegal access ini Besti. Insan pun telah menjalani pemeriksaan dengan 47 pertanyaan. Insan yang terlihat geram menyebut kalau apa yang terjadi telah mengganggu psikis dan juga perekonomiannya. Namun meski begitu, perihal panggilan kepolisian untuknya yang dikabarkan sempat mangkir, menurut Insan yang mengaku telah lama tak bertemu dengan anak dan menduga ada yang mengompori sang istri, menyebut surat panggilan tersebut yang telat sampai ke dia, cenah Besti. Empati kamu terhadap ex-nya Inara ada nggak waktu saat terjadi itu Bang?
Ya kalau itu saya juga nggak, karena itu ranah privasi saya nggak bisa ngomong di sini ya terlalu jauh kalau untuk itu. Oke. Mungkin kita bahasanya soal illegal access saja. Oke. Ada beberapa kerugian yang kamu alami. Mungkin kerugian dalam hal apa ini yang Ya akhirnya- pastinya kerugian psikis, sosiologi ya, finansial juga tentunya pasti. Harga diri keluarga juga sih. Mawa akan datang ke Jakarta besok, mungkin akan ada jadwal pertemuan antara kalian berdua untuk mediasi atau seperti apa? Belum sih, oh ya. Ada ngontek abang sih Mawak. Hmm. Kirim salam sih kalau ada. Aku jarang dibalas soalnya. Kalau ngobrol ya, apalagi bahas soal anak udah hampir 2 bulan nggak ketemu, aku nggak tahu kenapa padahal anak sendiri juga kan. Satu sisi kan kasihan juga psikis ya. Dari pihak Mawa yang banyak banget kemarin udah sempat mau ketemu tapi terus nggak jadi, mau ketemu lagi terus nggak jadi gara-gara aku kenal Mawa, dia kayak gitu pasti karena ditahan-tahan sama orang di belakangnya. Aku tahu karena ada kepentingan pasti, karena takut terbongkar mungkin ya. Pihak Mawa mengatakan bahwa kamu nih pelaku yang bertindak seolah menjadi korban. Mungkin tanggapan kamu seperti apa? Ya satu sisi juga saya tidak bisa membenarkan ya, yang saya lakukan juga mungkin ada kesalahannya, bagaimanapun saya juga manusia biasa. Saya pasti minta maaf dan mengakui bahwasanya memang saya orang manusia biasa ya, punya kesalahan juga gitu ya. Tapi memang yang sangat disayangkan adalah ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aku nggak nerima surat, kayaknya kemarin itu suratnya telat atau mungkin nyampenya ke orang lain dulu baru nyampe ke akunya telat. Jadi ya insya Allah kalau udah dapet ya kemarin kita bakal hadir sih, tapi belum tahu sih, kayaknya ini sekitar awal tahun mungkin atau gimana nanti. Coba. Ya, nama Virgon atas dugaan illegal access emang kerap terseret, Besti. Meskipun dari kubu Mawa tidak mengiyakan soal mendapati video rekaman CCTV dari Virgon, namun Insan berharap siapapun nantinya yang diduga bisa hadir memenuhi panggilan seperti dirinya. Ia pun tak lupa memesankan untuk Mawa untuk banyak berdoa agar cepat sadar dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya sambil menyematkan kalimat I love you Mawa. Nah, di sisi lain, Virgon yang namanya kerap tersebut atas dugaan illegal access justru tengah sibuk dengan rutinitasnya yang kini lebih banyak bersama anak-anaknya. Melalui unggahan story Instagramnya, Virgon membagikan kebersamaan yang hangat bersama putra-putrinya, Besti. Iya, semua bukti-bukti sudah kita hampirkan. Semua bukti chat, bukti apa lagi tadi? Ada bukti voice note. Bukti voice note, bukti apa? Video ya. Video juga kita sudah masukkan. Dan itu juga kita sudah konsultasi kepada kaditnya. Kurang lebih ada 40 pertanyaan dan kita lampirkan bukti itu ada 3 lampiran. Jaga kesehatan aja. Jangan lupa banyak zikir seperti biasa, banyak berdoa. Minta dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik, dari orang-orang yang cuma mau manfaatin aja. Cepet sadar. Ya, aku juga banyak introspeksi diri, mau juga, dan Dinara harapannya bisa cepet-cepet introspeksi diri. I love you Mawa Oke. apa? I love you Mawa. I love you Mawa. Love you Dinara juga ya. Love you Dinara juga ya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Jadi kita hanya perlu menjauh. Tapi aku tidak bisa menjauh karena dia di kamarku. Sudah bisa. Nah, tuh maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kami akan Main. Ranger pamit. Ayo tangkap laba-laba. Yang satu main HP aja tuh. Tadi siapa aja yang masukan? Yang beli siapa aja? Ini dinosaurus. Yang milih ini beli siapa aja tadi? Halo sama Balisa. Johan juga. Kan tahu kan tahu kalian lagi pada batuk. Nih, Ngapain? Kalau batuk kenapa parah? Gimana? aku yang dinosaurus. Hah? Oke, ini dia. Iya. Iya. Bro, santai bro. Santai kawan. Gitu amat dulu. Lagi santai kawan. Abis dari warteg. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. Mati bos.
nggak boleh masuk. Sabar ya, kita Dan let's go. Ini isu. Tapi yang di Dan let's go. Ya nanti dulu ini kan pegang ular. Iya nih kita belum selesai. Udah lah. Ini aku lagi ngikutin. Lu tuh Om Jan lu tiketnya. No. Do not touch. No. Tapi Lucu banget. Lah, Ini pas kakaknya nih. kalau jangan dinaikin itu bukan ini mau. Bukan mau dinaikin. Ini Dedi. Ini Alo, ini aku. रहने मत पहना टोपी यार, संभालेगा कौन को, गिर चुरा जाएगा चश्मे में, ले में, टोपी में। चल पहना दे, टोपी करा दे, टोपी करा दे। Woi, bakal nubut. Taruh mana? Tadi tau nggak dia tadi ngeliatin aku kayak. Deket banget tuh. jangan. Pasti lapar bang. Di pertarungan yang sunyi ini kau kan mana? Di POV hati bisa ngomong. Makanya berarti ya ngomong sama diri sendiri ya. Tapi aku Kalau hati bisa ngomong. Terkait bukti CCTV yang dikabarkan berdurasi 2 jam dan diduga merupakan adegan dewasa di mana diduga dilakukan Inara dan juga Insan yang mengaku telah menikah siri, memang terus bergulir panas, Besti. Belum lama ini Viola, teman satu manajemen Inara, melalui pengacaranya mengaku mengetahui terkait hal tersebut dan ternyata sudah mengantongi beberapa nama sehingga mengingatkan agar para terduga jangan tenang-tenang dulu cenah. Secara dalam keterangannya bersama awak media, kuasa hukum dari Viola ini mengaku kalau Viola bukan hanya mengetahui, tapi juga pernah mengingatkan agar terduga pelaku untuk menghapus video tersebut, tapi justru malah diduga menyebarkan dan diduga motifnya untuk uang. Termasuk diduga sampai akhirnya video tersebut sampai ke Virgon, hingga nama Virgon pun jadi patut terduga. Waduh, apalagi untuk para pelaku nantinya bisa terjerat 8 tahun penjara, Besti. Viola mengetahui atau dia salah Exactly, semua kita sudah tahu, kita sudah mengantongi. Jadi mereka di luar sana jangan tenang-tenang ya. Kita sudah tahu semuanya, ada banyak orang yang terlibat gitu loh. Dan itu bisa dibilang apakah pekerja di sana, karyawan di sana atau Ya pekerja, karena mereka satu manajemen. berarti Ya, cuma satu satu manajemen gitu loh. Jadi ada mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat gitu loh. Dan ini keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya, mencari uang. Ya. ujungnya video itu lari ke Iya, untuk dijual. Berarti Jadi ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. yes pasti. Dan kata Patut diduga juga nyampe ke. Tapi apakah penyebarnya si mantan suami Inara tersebut atau bukan sih bang mungkin bang? Sampai hari ini kita lagi memberikan keterangan ya yang sedetail-detailnya di penyidik. Jadi nanti tinggal kita tunggu proses selanjutnya ya. Yang pasti kita sudah mengantongi patut diduga hampir 6 orang. 6 orang ini salah satunya pasti salah satunya Virgon. Patut diduga. Ini kan jelas kalau pelanggaran terkait illegal access jelas di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dinyatakan di dalam pasal 30, pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, dan sanksi pidananya nggak main-main. 6-8 tahun penjara yang berkaitan dengan pengambilan CCTV secara paksa atau tindak pidana yang berkaitan dengan illegal access. Patut diduga mungkin saya kasih tahu inisialnya, yang pertama A, yang kedua V, yang ketiga M, keempat P, kelima N, dan Berarti apakah nanti Viola ini juga termasuk dari 6 atau memang dia hanya mendukung si Inara ini? dia terpanggil
ya, karena sebelum beredar itu pelaku sempat memberikan kepada klien kita, Mbak Viola, langsung dimarahi, hapus, itu nggak boleh, itu nanti kamu bisa berhubungan dengan penjara. Udah disampaikan dari awal, tapi oknum atau pelaku yang patut diduga berinisial A itu dia tidak mengindahkan, bahkan dia share lah ke yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau Virgon diduga jadi salah satu yang patut diduga terkait kasus illegal access perihal rekaman CCTV. Lalu bagaimana praktisi hukum melihat laporan Mawa? Secara Mawa diduga telah menyerahkan bukti CCTV tersebut untuk bukti penguat laporannya terhadap Insan dan juga Inara atas dugaan perzinahan. Dan kalau sekarang ada laporan dugaan illegal access dari Insan dan Inara, apakah hal tersebut merupakan upaya untuk menghalau laporan dari Mawa atas dugaan perzinahan yang dilakukan keduanya? Dan apakah Virgon akan benar-benar berpeluang terjerat dalam kasus dugaan illegal access yang dilaporkan oleh Inara dan Insan? Itu berarti gugur dong untuk dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim itu tetap perzinahan. Ya. Apakah nanti dia bisa dijerat hukum atas laporan Mawa, Bang? Oh bisa, karena itu kan begini. Itu satu, makanya yang saya katakan tadi bahwa ini kita nggak bisa, kalau kita pakai konsep hukum nasional, ini nggak bisa dikatakan bahwa antara Insanul dengan Inara itu mereka punya ikatan perkawinan. Ya, kalau misalnya kita pakai konsep nasional gitu, kita pakai konsep hukum nasional, ya. Itu tidak bisa dianggap perkawinan yang sah gitu kan. Itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang pure adalah perzinahan gitu. Karena Mawa selaku istri itu tidak pernah tahu dan tidak pernah mengizinkan adanya pernikahan kedua kalinya suaminya dengan si Inara itu gitu. Jadi itu dianggap sebagai suatu perbuatan zina. Ya jelas, karena perzinahan itu dilakukan oleh Insanul dengan Inara, ya. Karena Inara ini pun juga mengetahui dan menyadari bahwa Insanul ini adalah istri orang. Jadi dia melakukan perzinahan terhadap suami ya, Inara dia mengetahui dan menyadari bahwa Insanul ini adalah suami orang lah. Dia menyadari dan dia mengetahui, tapi dia melakukan perzinahan secara bersama-sama. Saya punya tisu nggak? Terus perceraian kan sudah diizinkan sebelumnya, berarti pemakaian dia punya CCTV itu nggak salah. Hanya saja untuk sengaja mempersiapkan kalau benar ada video porno itu kena lagi undang-undang video porno. Undang-undang pornografi. Kalau memang dia tidak niat membuat, berarti adalah dugaan siapa yang menyebarkan. Jadi ada dua, video porno itu ada dua kena. Satu, waktu membuatnya kena undang-undang pornografi, waktu menyebarkan kena pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE. Nggak beredar di internet, cuma langsung memang diserahkan ke kepolisian sebagai barang bukti perzinahan, Bang. Iya, tapi itu nanti hakim akan melihat apakah memang pengertian menyebarkan itu kan kalau bisa diakses semua orang. Ya, sejauh mana dia menyebarkannya gitu loh. Ya, jadi dilihat dari konteks perbuatannya sejauh mana dia melakukan itu. Seberapa aktif dia. Apakah karena insiden doang dikasih ke temannya atau memang sengaja menyebarkan. Kalau disebarkan ke puluhan orang, ya berarti itu sudah niat menyebarkan gitu loh. Ya justru itu, dengan terbuktinya nanti illegal access, ini juga bisa membantah, mengkanter proses laporan yang dilakukan oleh Mbak Mawa dalam dugaan tindak pidana perzinahan. Kenapa saya katakan sekali lagi bahwa proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, ya kan? Ya kalau sepanjang ada bukti-bukti yang mengarah kepada Virgon, maka Virgon pun juga berpotensi. Ya, mengarah artinya bukti-bukti yang mengarah bahwa betul Virgon adalah orang yang menyebarkan, mengakses dan menyebarkan video perzinahan yang dilakukan oleh Inara dengan
Insanul itu. Gitu. Kalau memang ada buktinya. Kalau memang ada buktinya, kalau memang penyidiknya bisa membuktikan, maka Virgon tidak bisa dijerat dalam masalah ini. Silahkan aja kan, maksudnya itu hak-haknya dia juga gitu loh. Tapi dalam case ini, kalau dia mengambil langkah hukum terhadap Mawa itu udah sangat keterlaluan sih, secara moral ya, secara moral itu keterlaluan gitu loh. Karena satu, dia sudah mengkhianati istrinya, itu yang pertama, kemudian dilakukan perbuatan perzinahan gitu kan. Nah, dan begitu pun juga Mawa tidak menyebarkan ya. Kalau dalam case ini saya lihat Mawa enggak itu menyebarkan. Memang benar-benar ketika dia mendapatkan video itu dan dia menjadikan video itu sebagai bukti gitu loh. Pure hanya bukti pengaduan di kepolisian gitu. Dia nggak lakukan penyebaran, nggak gitu. Laporan sendiri bang yang inisial P itu bang. Oh iya, itu belum tahu sih. Nanti aku coba ke sana lagi mungkin buat menanyakan hal itu. Mohon doanya aja yang terbaik. Supaya Mawa bisa selamat juga. Amin. Amin ya. Ya Besti, kita lihat aja nanti proses kelanjutannya. Semoga semua bisa mendapatkan keadilan masing-masing dan dapat jalan yang terbaik ya. Serta jadi pelajaran juga buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.